Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa sholatan amma ba'du. Yang saya hormati Romo Kyai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Nyai Hajah Muhimah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri. Yang saya hormati Dr. Hanifuddin Mahdum beserta Ibu Khairatul Idawati selaku pencetus gerakan aksi pasti literasi. Yang saya hormati Bapak Ahmad Nidomi selaku mudir Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri. Yang saya taati kedua orang tua saya beserta teman-teman yang saya cintai. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjauhi istri saat haid. Bertepatan pada surat Al-Baqarah ayat 222 dan 223. Langsung masuk makna global. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Orang-orang Yahudi, para sahabat bertanya tentang haid. Ul huwa adam fa'tazilun nisa'a fil mahid. Katakanlah Muhammad bahwa haid itu adalah sesuatu yang kotor. Wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Dan jauhilah istri-istri kalian yang haid sampai mereka suci. Fa'idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka ketika istri-istri kalian suci, campurilah mereka dengan perintah Allah, atas perintah Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Lanjut ayat 223. Nisa'ukum harthul lakum. Orang istri-istri kalian itu ibarat ladang bagi kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum waqaddimu li anfusikum. Maka datangi ladang-ladang kalian itu dan campurilah mereka dengan cara yang kalian sukai. Pentingkan diri kalian, maksudnya kebaikan dalam diri kalian. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Dan bertakwalah kepada Allah. Lanjut sebab turun ayat. Yang pertama, hadis dari Anas bin Malik bahwasanya orang Yahudi ketika istrinya sedang haid, mereka tidak mengajak istrinya makan dan bergaul di dalam rumah. Kemudian hal itu ditanyakan kepada Rasulullah. Kemudian turun surat Al-Baqarah ayat 222. Lalu Nabi memerintahkan mereka untuk makan bersama dan bergaul di dalam rumah bersama, kecuali bersetubuh. Kemudian yang kedua, riwayat dari Jabir bahwasanya orang Yahudi itu pernah berkata, barang siapa yang menyetubuhi istrinya dari belakang, maka anaknya akan menjadi juling. Lalu turunlah surat Al-Baqarah ayat 223. Kandungan hukum. Yang pertama, apa yang harus dijauhi ketika istri sedang haid? Menurut Ibnu Abbas dan Ubaidillah As-Silmi, itu yang wajib dijauhi adalah seluruh tubuh dengan alasan surat Al-Baqarah ayat 222. Yang kedua, ini dari Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Bahwasanya yang harus dijauhi itu pusar sampai dengan lutut. Dengan mereka beralasan bahwasanya Aisyah pernah berkata, Aisyah itu pernah mandi dalam satu bejana bersama Rasulullah. Sedang saat itu mereka dalam keadaan junub. Kemudian Rasul menyuruh Aisyah untuk berkain cawat dan Sayyidah Aisyah itu akhirnya melakukannya. Kemudian Rasul memeluk Sayyidah Aisyah. Pada saat itu Sayyidah Aisyah dalam kondisi haid. Kemudian
riwayat dari Maimunah, Rasulullah itu biasa memeluk istri-istrinya di atas kain sedang istrinya dalam keadaan haid. Kemudian yang terakhir ini, menurut Imam Syafi'i, yang harus dijauhi adalah bagian yang mengeluarkan kotoran, yaitu vaginanya saja. Yang kedua, kandungan hukum yang kedua, apa hukuman bagi orang yang menyetubuhi istri saat istri sedang haid? Menurut jumhur, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah, yang jadi kafarotnya itu atau hukumannya nggak ada hukumannya. Jadi hanya disuruh untuk bertobat dan beristighfar. Sedang menurut Imam Ahmad harus membayar 1 dinar atau setengah dinar. Ini berdasarkan dengan riwayat Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi pernah berkata, ya tasaddaqu bidinarin au nisfu dinarin. Yang ketiga, berapa lama masa haid? Imam Abu Hanifah mengatakan paling sedikit masa haid adalah 3 hari dan paling banyak adalah 10 hari. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa paling sedikit haid itu 1 hari 1 malam dan paling banyak 15 hari. Menurut Imam Malik tidak terbatas, sesuai dengan adat kebiasaan perempuan tersebut. Kandungan hukum yang keempat, kapan seorang suami boleh menyetubuhi istrinya dan apa yang dimaksud suci dalam surat Al-Baqarah ayat 222 ini. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dimaksud suci di sini adalah berhentinya darah. Jadi suami boleh menyetubuhi istrinya setelah darahnya berhenti. Kemudian menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, masa suci itu setelah mandi. Jadi suami boleh menyetubuhi istri ketika sudah mandi. Menurut Imam Taus dan Imam Mujahid, yang dimaksud suci ini terhentinya darah, kemudian membersihkan tempat keluarnya darah tersebut dan berwudu. Jadi setelah berwudu, suami boleh menyetubuhi istrinya. Dan pendapat yang tarjih adalah pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Kandungan hukum yang kelima, apa yang dilarang ketika seorang perempuan itu sedang haid? Yang dilarang itu diantaranya membaca Quran, sholat, tawaf, puasa, dan banyak lagi. Kemudian hikmah tasyrik, Allah itu maha suci dan Allah itu adalah yang paling maha. Allah menjadikan seorang istri sebagai tempat untuk melestarikan keturunan. Dan di sini ihwalnya seorang perempuan kalau sedang haid sama dengan orang yang sakit. Jadi fisiknya itu sakit. Dalam ilmu kedokteran, kalau si perempuan haid, jadi tidak boleh untuk disetubuhi. Kenapa? Nanti bisa menyebabkan rahim membengkak, dan juga dari pihak laki-laki bisa menyebabkan bahaya baginya. Dan ini merupakan bukti kebenaran Al-Quran. Sekian dari saya, semoga manfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.